Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengundang dan mencoba sih mengkorek-korek dulu pengalaman seperti apa bareng Persibaya di musim 2004. Dan Oscar ucapkan selamat malam untuk teman-teman bonek bonita. Semoga diberi kesehatan selalu dan kita tetap fight untuk menjamu Liga 1 yang kabarnya akan bergulir pada Oktober maupun juga September. Dan kita masih menunggu bergabungnya dari Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, selamat malam Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Apa kabar di Malaysia sana? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Coach. Alhamdulillah. Apa kabar keluarga di Malaysia Coach? Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Mungkin bisa cerita keadaan di Malaysia sekarang Coach, tepatnya di Sabah sih, untuk teman-teman bonek bonita agar mungkin tahu keadaan di luar sana di Malaysia tepatnya. Alhamdulillah di Sabah sekarang sudah sudah mulai dilonggarkan terutama di Malaysia ya, dan masyarakatnya lumayan disiplin, jadi sudah berapa hari ini tidak ada penambahan yang terpapar. Kemudian di Malaysia sendiri hari ini hanya bertambah 2 yang positif terkena corona. Jadi mudah-mudahan tidak hanya di Malaysia, di Indonesia juga, mudah-mudahan pandemiknya cepat berlalu lah, biar kita bisa beraktivitas normal lagi lah. Amin Coach. Ya Coach, kabar keluarga juga baik, anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin sebelum lockdown anak-anak lagi liburan, dan pas kesini alhamdulillah lockdown, jadi bisa kumpul di sinilah, ada hikmahnya juga. Sudah bisa itu Coach menyesuaikan dengan di Malaysia sana untuk keadaan anak-anak dan juga keluarga? Kalau istri saya kebetulan kan memang orang sini, orang Malaysia, jadi ya sudah terbiasa. Ya Coach, mungkin mencoba menyapa dulu teman-teman bonek-bonek yang sudah bergabung di emosijiwaku.com. Ini kami sampai Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Untuk teman-teman bonek mania dan juga bonita, selamat malam. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kuat, sabar dan tabah. Amin. Dan mudah-mudahan Liga 1 bisa cepat jalan lagi dan Persebaya bisa berprestasi. Amin. Amin Coach. Semoga nantinya benar-benar bisa bergulir lagi untuk Liga 1 di bulan September maupun juga Oktober Coach. Dan langsung Coach ya, amin. Kita awali bincang-bincang kita kali ini di malam hari ini, perjalanan dari Coach Kurniawan Dwi Yulianto bersama Persibaya maupun juga sebelumnya ketika harus menimba ilmu di Sampdoria maupun juga di FC Luzern Coach. Jadi bisa diceritakan Coach untuk bagaimana cerita dulu bisa terpilih di program Primavera ketika menuju ke Sampdoria Coach? Jadi itu sekitar tahun 93 ya. Jadi PSSI mengadakan program Primavera. Jadi kita di seleksi itu anak-anak umur 16 tahun ke bawah waktu itu. Jadi kita sekitar ada 200 pemain terbaik seusia 16 tahun untuk diseleksi di Jakarta waktu itu. Jadi sekitar seleksi pertama itu ada 200 pemain lebih, dan seleksinya ada 3 tahap, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu pemain yang beruntung karena dipilih untuk diberangkatkan ke Italia dalam program Primavera tersebut gitu kan. Dan ya alhamdulillah lah, walaupun kurus, jelek, hitam gitu kan, kepilih juga gitu. Untuk proses seleksi di Primavera, apakah lewat SSB atau mungkin seleksi langsung ke nasional gitu, ke Jakarta? Jadi memang saat itu seleksinya untuk
Primavera itu pemain-pemain yang dipilih itu hasil dari kompetisi Suratin Cup dan juga Haornas. Tapi dari tiga event, Suratin Cup, Haornas, lalu antar diklat. Nah, saya saat itu posisinya ada di Diklat Ragunan. Jadi saya dari Diklat Ragunan itu dipilih untuk mengikuti seleksi, ada 4 pemain. Jadi saya jalurnya jalur lewat Diklat atau PPLT kalau sekarang, Ragunan waktu itu. Lanjut, itu kan pengalaman proses seleksi atau juga menuju ke Primavera, Coach. Bagaimana perasaan dari Coach Kurniawan ketika masih muda namun harus pergi ke Eropa menimba ilmu di Italia? Apakah mungkin ada perasaan yang bimbang berangkat atau tidak gitu? Karena kan jauh ke Italia sana, ke Primavera, ke Sampdoria. Jadi memang apa namanya, kalau perasaan saya sih nggak terbayangkan lah. Artinya saya main bola dulu juga nggak kepikiran bakal bakal masuk tim nasional gitu kan, karena memang mimpi saya kecil itu pengen sepak bola itu hanya pengen naik pesawat, pengen masuk TV gitu, dan begitu dipilih untuk mewakili tim terjaring di Primavera, tentunya seneng banget gitu kan. Jadi nggak kepikiran nanti kangen rumah segala macam, nggak sama sekali, karena yang benar-benar sangat excited saya waktu itu adalah nyobain pesawat nih gitu kan. Jadi impian saya dari kecil kesampaian, karena saat itu kan ya maklum lah, keluarga kami kan keluarga yang sederhana, jadi boro-boro naik pesawat kan gitu kan. Nah, setelah datang sampai Italia, baru semua berubah gitu kan. Saya baru tahu bagaimana kehidupan seorang pemain bola, bagaimana tanggung jawab seorang pemain bola. Jadi mulai di Italia, mindset saya, mimpi saya tentang sepak bola sudah berubah lagi gitu kan. Di Italia saya juga jadi berpikir, wah, saya ini udah mengorbanin semua nih, udah ngorbanin masa remaja, sekolah, terus jauh dari keluarga. Jadi saya harus dapetin sesuatu dari sepak bola gitu kan. Jadi saya memang begitu di Italia itu udah benar-benar saya harus bisa hidup dari sepak bola, dan saat nanti saya pensiun, pengorbanan saya dengan masa muda saya ini tidak sia-sia gitu kan. Saya bisa survive dengan apa yang sudah saya korbankan di sepak bola itu. Ya, kan ketika di Primavera, kemudian juga di Sampdoria berlatih dengan Ruud Gullit, kemudian juga Roberto Mancini. Apakah mereka pernah berpesan kepada Coach Kurniawan, mungkin memberikan tips lah nantinya agar sukses ke depannya sebagai pesepak bola, Coach? Kalau memberikan tips sih enggak gitu kan, tapi karena memang saat saya diberi kesempatan untuk berlatih dengan tim Sampdoria senior, itu memang kita sebagai pemain muda itu respeknya luar biasa gitu kan. Jadi kita nggak berani ngomong kalau nggak diajak ngomong gitu kan. Jadi locker room-nya pun juga agak terpisah. Jadi kita memang benar-benar yang wah gila, itu kan pemain dunia gitu kan. Jadi saya cuman nggak nyangka aja. Cuman yang saya ingat waktu itu dia hanya nanya saya gitu kan. Salam satu nyali, dia bilang gitu kan. Saya bilang wani. Sempat Coach di Stadion Luigi Ferraris. Halo? Ya Coach, apakah sempat bermain di stadion di Sampdoria, Luigi Ferraris? Oh enggak, karena kita Primavera itu tidak pernah menggunakan stadion utama. Kita di kompetisi Primavera hanya menggunakan stadion tambahan gitu kan, dan stadion yang utama hanya dipakai tim seniornya yang berkompetisi di Serie A atau Serie B-nya gitu. Kalau nonton pernah. Serie A. Dulu ketika ada pertandingan nonton apa, Coach? Apakah derby internal antara Sampdoria dan juga Genoa? Jadi memang kita di Italia itu
setiap hari Sabtu itu kita ada kompetisinya, kita bertanding. Nah, hari Minggunya selalu kita dikasih keistimewaan untuk menonton pertandingan home-nya Sampdoria gitu kan. Tapi kalau Sampdoria, jadi hampir semua tim lah, 1-2 musim itu kita nonton saat Sampdoria main home. Kemudian saat away kita selalu nonton pertandingan-pertandingan yang nggak jauh dari nggak jauh dari Genoa waktu itu, kayak misalnya ke Parma kita nonton, terus pertandingan Milan kita juga nonton. Jadi memang pengalaman yang luar biasa buat saya pribadi dan teman-teman juga lah yang ikut program itu. Nah, lanjut Coach, kan sempat bermain dengan FC Luzern, kemudian juga bergabung dengan Primavera di Sampdoria juga. Pelajaran apa sih yang Coach Kurniawan bisa kasih ke pemain muda era sekarang ini agar bisa berprestasi di luar sana, Coach? Yang paling penting sih kalau menurut saya bahwa proses itu nggak gampang gitu kan. Jadi kita melihat seseorang, nggak usah jangan saya lah. Saya bukan pemain yang berhasil juga. Kalau kita melihat pemain top dunia, pemain hebat, pemain besar gitu kan, kita terinspirasi oleh mereka, betul boleh. Tapi yang perlu diingat adalah proses atau perjuangan mereka menuju ke situ, dan itu harus ditanamkan kepada pemain muda bahwa untuk menuju ke situ itu harus berdarah-darah gitu, nggak gampang gitu kan, bukan semudah atau bukan semudah bukan seperti yang kadang-kadang orang bilang coba trial di sana gitu kan, nggak, ya namanya rezeki mungkin bisa ya, tapi sebenarnya prosesnya itu harus yang dipersiapkan tuh lebih ke masalah mental gitu kan, karena seorang profesional itu harus bisa tahu bagaimana kita mengatasi tekanan terhadap diri sendiri gitu kan, karena yang paling berat itu saat kita, apalagi kita harus tinggal di tempat yang jauh gitu kan, semua serba sendiri, kita ngadepin permasalahan di latihan kita harus sendiri, kita bangkit sendiri, dan itu yang harus lebih dipersiapkan menurut saya sih. Oke Coach, lanjut, ini kan tadi pertanyaan tentang Luzern, Sampdoria, Primavera. Kita langsung beralih ke Indonesia, ke lokal. Ini malah melintang bersama PSM Makassar, kemudian juga Pelita, dan akhirnya bergabung dengan Persibaya Surabaya, Coach. Bagaimana bisa terdampar ke Persibaya? Siapa dulu yang mungkin mengajak Coach Kurniawan bisa bergabung dengan Persibaya? Jadi memang kalau prosesnya ke Persibaya ini boleh dibilang cepat banget ya gitu. Artinya sebenarnya sekitar tahun 96 kalau nggak salah itu, saya sebenarnya waktu di Pelita itu sudah diundang ke Persebaya gitu kan, datang ke kantor wali kota waktu itu almarhum Cak Narto ya. Nah, saya ditawarin, dan waktu itu sudah sempat ke Surabaya bertemu dengan beliau, tapi nggak tahu kenapa waktu itu terus hilang gitu aja gitu kan. Nah, waktu gabung lagi ditawarin ke Persebaya itu, saya ditawarin oleh almarhum Haji Santo lewat Pak Karjono waktu itu kan. Walaupun sebenarnya saya sudah dengan Ustonao itu sudah melakukan pembicaraan dengan PSBS waktu itu kan. Kita sudah deal, dan waktu itu juga saya ada tawaran dari PSIS Semarang, kemudian dari Arema juga sempat ketemu, tapi begitu ada tawaran dari Persebaya, saya bilang ke Pak Karjono waktu itu, materi pemainnya siapa gitu kan, dia sebutin semua, saya bilang oke, saya berangkat, besok saya ke Surabaya. Saya bilang ke Surabaya di Hotel Sahid, nego sampai 15 menit clear lah, karena saya merasa tim ini tim materi juara gitu kan, dan saya pengen juara lagi. Setelah juara di BSN, saya pengen ngerasain juara lagi gitu. Dan akhirnya tercapai, Coach. Alhamdulillah.
Ya coach, soal Persibaya juara di tahun 2004, apa yang terpikirkan kala itu coach? Uh, jadi dari awal kita pre-season atau apa namanya persiapan itu sebenarnya saya pribadi lah, saya sudah merasa optimis sekali bahwa tim ini akan menjadi juara, walaupun saya harus menekan overconfidence saya agar selalu fokus gitu kan, karena saya melihat materinya benar-benar materi yang luar biasa, komplit sekali menurut saya kan di segala lini, terus hampir nggak ada perbedaan antara tim inti dan tim pelapisnya. Jadi memang saya semangat sekali waktu itu, saya merasa wah ini benar-benar tim juara, itu dari materi pemain. Kemudian dari tim coaching staff juga ada Coach Jackson Tiago, itu benar-benar mengerti keadaan kita, benar-benar bisa mencairkan suasana, walaupun banyak pemain tim nasional di situ, tapi kita bisa menekan ego kita masing-masing untuk kepentingan Persebaya gitu. Terus dari pihak manajemen juga kita merasa mereka men-treat kita benar-benar sebagai pemain. Jadi waktu itu saya sempat diundang juga, dipanggil oleh almarhum Haji Santo bahwa harus untuk mikir macam-macam, urusan nang jual lapangan, urusanmu main, ambil latihan. Nah, itu jadi memang pemain bukan cuma saya, mungkin teman-teman yang lain juga merasa bahwa kita benar-benar fokus hanya di lapangan gitu kan, bagaimana latihan, pertandingan. Jadi itu yang membuat kita kuat saat itu, dan energi positif itu selalu terlihat di setiap latihan, setiap pertandingan. Jadi hampir tidak ada clash sama sekali lah antar pemain gitu kan, karena membangun suasana atmosfer yang kompak itu luar biasa, lumayan susah gitu kan. Itu sih. Ya coach, untuk pengalaman unik coach bersama Persibaya yang mungkin belum pernah terungkap oleh media, adakah coach selama memperkuat Persibaya? Kalau pengalaman unik di pertandingan latihan sih saya rasa hampir nggak ada ya, karena semua pasti kecium media gitu kan. Tapi justru yang di luar pertandingan itu kan, yang sampai sekarang saya juga masih nggak tahu gitu, karena sempat dulu saya punya mobil, saya bawa mobil di sana kan, mobil saya itu dipinjam oleh pemain asing kita waktu itu, Leonardo Guterres gitu kan, dipinjam. Terus besoknya dia kasih tahu ke saya, Kurus, ini mobil kamu tabrakan gitu kan. Nah saya bilang gimana ceritanya, jadi intinya nggak tahu dia dipakai di mana gitu kan, ditabrak motor, dia lari gitu karena takut. Saya bilang ini orangnya kalau mati gimana gitu kan. Jadi saya minta tolong teman-teman untuk cross check, ternyata nggak ada di rumah sakit, nggak ada. Ya udah sampai sekarang nggak tahu tuh, padahal mobilnya lumayan riset. Saya takutnya kan kalau motor kenapa-napa, wah ini Persebaya lagi nih kan, bisa masalah itu. Ya coach, siapa dulu teman sekamar Coach Kurniawan di Persibaya? Dan mungkin apa ada pendapat lain tentang Wisma Persibaya, pengalaman menarik juga? Jadi Wisma Karangayam ini spesial lah buat saya, karena salah satu yang memotivasi saya. Begitu saya bangun tidur ternyata lapangan latihan gitu kan. Nah terus saya waktu itu sekamar dengan Yayan Tumena gitu kan. Nah karena saya mau sekamar sama pemain lokal kayak Bejo, Uston, Mursid, terus Anang, mereka balik ke rumah gitu kan, saya ditinggalin. Jadi mending sekamar sama yang pendatang juga gitu kan. Ya coach, adakah cerita mungkin bisa dibilang mistis lah di Mes Karangayam coach? Nah kalau yang saya dengar katanya seperti itu gitu kan, katanya di kamar berapa gitu angker karena dekat toilet segala macam kan. Tapi faktanya
alhamdulillah, dan jangan sampai gitu kan, saya tidak apa namanya, tidak pernah dilihatin hal-hal yang apa namanya, yang seperti itulah gitu kan, dan jangan sampai gitu kan. Tapi yang saya dengar memang seperti itu, karena nggak tahu lah yang dekat apa kamar mandi yang di atas gitu kan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah gitu kan ngalamin. Mungkin karena mereka kasihan kalau mau nakut-nakutin saya itu, oh, kasihan ini kurus soalnya. Adakah coach pemain dulu era coach Kurniawan bersama Persibaya yang usil, yang jahil kepada coach Kurniawan? Waduh, kita itu yang saya rasakan waktu itu hampir semua apa namanya, suasananya cair gitu. Artinya yang muda juga respect ke yang senior, walaupun tidak ada bully membuli gitu kan. Tapi hampir dibilang tidak ada jarak lah. Jadi siapapun bisa apa namanya, ngerjain ini, si A bisa ngerjain. Jadi semua hampir sama lah. Kalau ada kesempatan ngerjain, ya dikerjain gitu. Wih, ada Bos Nabil, bos. Selamat malam, Bos Nabil. Habis ulang tahun, coach. Iya. Ya, coach, lanjut lagi, coach. Ini soal mungkin pemain asing ya. Dulu di Persibaya ada Danilo, Carrasco, Ramos. Mungkin dari 3 pemain itu paling akrab siapa, coach? Yang paling mungkin bisa dibilang teman sejoli lah untuk pemain asingnya. Dulu kita yang lumayan sering main bareng gitu kan, si Leonardo Guterres gitu kan. Nah, karena memang waktu itu dia kan sendiri diam di Hotel Sahid waktu itu. Jadi kita sering main ke tempat dia, terus dia juga keluar sama kita gitu kan. Karena kalau Danilo waktu itu bawa keluarganya kalau nggak salah itu. Jadi memang jarang ketemu, walaupun sesekali lah kita keluar bareng. Tapi yang sangat menyenangkan buat kita bahwa pemain asing rasanya rasa lokal gitu kan, karena mereka menyatu dengan kita. Bahkan si Carrasco, si Leonardo nggak mau difasilitasi mobil, dia lebih suka pakai motor gitu kan, biar lebih merakyat gitu kan. Walaupun mungkin kalau bukan di Surabaya ditangkap aja itu, karena nggak ada SIM-nya juga itu kan. Terus itu, coach, soal pertama kali ketika menjadi pemain Persibaya, adakah mungkin dari teman-teman tim Persibaya atau juga teman-teman yang lain bercerita soal ya supporter bonek mania? Oh iya. Dan kalau hal itu sih saya nggak perlu dengar cerita lah. Artinya saya melihat sendiri bahwa apa namanya, bonek mania ini luar biasa lah. Loyalitas, terus militannya juga nggak bisa diragukan gitu kan. Tapi memang dulu pertama kali saya gabung ke Persebaya sempat ada kekhawatiran juga lah, karena saya lihat kan bonek ini termasuk yang kritis juga gitu kan. Saya sebelum mengalami langsung, sebelum datang saya sempat khawatir, wah nanti, karena bayangan saya datang situ sebagai striker, tentu ekspektasi bonek dan masyarakat Surabaya ini harus bisa, patokan mereka kan harus bisa juara eranya Jackson, eranya Koko kan, Renald Peters, seperti itu kan. Jadi buat saya itu sedikit ngebebanin saya juga saat belum datang, sebelum gabung. Tapi setelah gabung, saya kenal dengan mereka, sering ngobrol, ternyata mereka sangat mensupport kita. Artinya mereka tidak masuk ke wilayah teknis, karena wilayah teknis betul-betul full dihandle oleh coaching staff, oleh Coach Jackson. Jadi saat itu benar-benar kondisif antara pemain, coaching staff, manajemen, dan supporter ini menjadi satu visi gitu kan. Jadi ini yang menjadi salah satu kekuatan tim kita saat itu menurut saya. Ya. Dan terakhir,
Untuk kemarin uji coba menghadapi Persibaya Surabaya, Coach. Ya. Apa yang ada di benak Coach Kurniawan Dubianto ketika menerima tawaran uji coba dengan ex klub Persibaya Surabaya? Jadi memang rawan apa nasi lemak. Jadi saat itu saya yang mengajak, saya yang minta Coach Aji untuk uji coba gitu kan, karena saya tahu Persebaya tim yang bagus, yang baik, secara kualitas luar biasa. Kemudian saya juga tahu supporternya pasti yang datang banyak, dan ini yang kami perlukan untuk uji coba tersebut kan, karena kami butuh pressure dari supporter juga menghadapi Liga Malaysia. Jadi terima kasih sekali untuk Persebaya, untuk manajemen yang sudi beruji coba dengan kami, dan itu menurut kami pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga buat tim kami. Ya. Dan sekarang Coach Kurniawan sudah menetap di Malaysia, menjadi head coach Sabah FA. Apakah itu sudah menjadi atau juga cita-cita Coach Kurniawan setelah menjadi pemain profesional kemudian juga menjadi pelatih, Coach? Saya sadar kalau passion saya ini di bola. Jadi setelah sebelum saya pensiun, saya sudah berpikir untuk mengambil lisensi kepelatihan. Jadi saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi pelatih atau apapun itu selagi di dunia sepak bola gitu kan. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan atau ditawarkan oleh Sabah FA ini untuk menjadi pelatih kepala di Sabah, karena memang regulasi dari Badan Liganya Malaysia MFL itu mewajibkan head coach di Super League tahun 2020 ini harus pelatih yang mempunyai pro diploma atau apro license gitu kan. Dan saya memang tengah atau on progress untuk dapetin license itu. Jadi saya katakan ke mereka, penawaran itu ada di bulan Juli Agustus tahun lalu, tapi saya katakan mereka bahwa kalau memang serius harus tunggu kontrak saya habis dulu dengan tim nasional, dan ternyata mereka benar-benar serius. Jadi setelah SEA Games saya mulai dealing dengan mereka lah gitu. Dan ini suatu kebanggaan dan sejarah tersendiri buat saya pribadi, karena saya mengawali karir sepak bola sebagai pemain profesional itu di tim luar negeri, dan mengawali waktu sepak bola menjadi pemain, mengawali tim profesional itu kan saya di FC Luzern gitu kan. Nah, mengawali profesi sebagai head coach pertama kali juga di tim luar negeri. Jadi ini suatu sejarah yang tersendiri buat saya pribadi. Ya. Apakah memilih Sabah FA, Coach, itu karena Coach Kurniawan pernah memperkuat Sarawak FA, jadi paling nggak tahu lah atmosfer maupun juga mungkin suasana di sana, kondisi permainan di sana di Malaysia, Coach? Enggak juga ya, tapi memang kenapa saya memilih di Malaysia, karena buat saya pribadi, satu, ini tantangan, yang kedua ini memotivasi saya pribadi, karena saat kita menjadi pelatih di luar negeri gitu kan, kita tidak hanya membawa nama pribadi atau individu, tapi pasti akan ada embel-embel nama Indonesia, dan itu yang harus saya jaga gitu kan. Itu yang selalu memotivasi saya untuk nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan gitu kan, karena nggak ada itu misalnya disebutkan Kurniawan, pasti sebutnya Indonesia, dan itu menjadi kebanggaan dan sesuatu yang saya harus jaga. Sekarang kalau kita lihat, Coach, mungkin teman seangkatan Coach Kurniawan, ada Yayan Tumena, Bima Sakti, dan juga lain-lain yang sudah menjadi pelatih di Liga Indonesia, Coach. Apakah ada keinginan Coach Kurniawan bisa jadi pelatih di Liga 1, Coach? Apalagi sekarang juga pelatih muda mulai bertaburan di Liga 1. Ada Coach Seto Nuriantoro yang bisa dibilang kuda hitamnya di Liga 1, Coach. Dulu. Ya, buat saya sebagai pelatih,
melatih di mana aja itu apa namanya hal yang wajar gitu kan. Dan di Indonesia pun kalau memang ada suatu saat ada kesempatan, kenapa enggak, karena memang saya sangat mencintai Indonesia gitu kan. Tapi kalau saya selagi masih ada kesempatan atau peluang untuk melatih di luar, saya sih seperti yang saya bilang, saya lebih priority untuk melatih di luar dulu gitu kan. Karena buat saya pribadi sangat membanggakan kalau misalnya bisa berprestasi di luar, karena tidak hanya membawa nama pribadi, tapi tentunya pasti ada embel-embel Indonesia. Ini yang selalu memotivasi saya. Adakah keinginan untuk Coach Kurniawan mungkin nantinya bergabung dengan Federasi PSSI untuk membangun sebuah akademi maupun juga sepak bola yang lebih bersih lagi, yang lebih bagus lagi? Tuh katanya harus Kalinegoro. Halo Kalinegoro, kampung tercintaku. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa passion saya di bola, kalaupun apapun itu, demi selagi untuk memajukan sepak bola Indonesia, saya selalu semangat gitu kan. Saya pasti hidup saya tidak akan jauh dari sepak bola lah, entah itu sebagai pelatih atau dari apapun itu. Ya. Kemudian Coach, soal kembali ke tentang pengalaman sebagai pemain profesional di Liga Indonesia, Coach. Bergabung dengan PSM Makassar, kemudian juga Persija, Persibaya, tim-tim besar semua, Coach. Kan juga Coach Kurniawan pernah bercerita bahwa mentalitas saya sebelumnya pernah drop. Apa yang membuat Coach Kurniawan bisa bangkit dan akhirnya berprestasi di beberapa klub dan juga menjadi juara di sini? Jadi memang saya sempat mengalami lah masa-masa suram, masa-masa yang membuat down, bahkan hampir punya keinginan untuk berhenti sepak bola gitu kan, terutama saat kembali dari Sampdoria dulu gitu kan. Tapi terus yang menguatkan saya itu almarhum ibu saya gitu kan, selalu mengatakan bahwa kamu sudah ngorbanin semua demi sepak bola gitu kan. Terus tutup, bungkam mulut mereka yang menghina kamu, yang mengucilkan kamu, yang selalu memaki-maki kamu dengan satu hal, yaitu prestasi gitu kan. Jadi memang itu yang akhirnya membuat saya untuk semangat lagi. Jadi buat saya dimaki, akhirnya biasa gitu kan, karena saya nggak mungkin jawab mereka satu-satu, saya hanya bisa menjawab dengan prestasi. Dan itu yang terjadi juga saat di PSM gitu. Saya sempat kena kasus gitu kan, orang hampir seluruh stadion di Indonesia mencaci saya, tapi saya nggak mungkin menjawab mereka membalas dengan kata-kata gitu kan. Akhirnya saya bisa juara dengan PSM, bisa juara dengan Persebaya. Jadi mereka diam gitu kan. Jadi jawab semua keraguan itu dengan prestasi menurut saya. Ya. Soal mentalitas ini Coach, apakah perlu sejak dini di SSB maupun juga akademi? Karena memang kalau kita lihat dari perkembangan sepak bola kita bahwa cukup sulit untuk menerbitkan pemain muda ke Eropa Coach, maupun juga ke Asia lah lebih tepatnya. Ya pasti ya, karena menurut saya talent atau talenta aja itu nggak cukup gitu kan. Talent harus diimbangi dengan kerja keras, dengan belajar gitu kan. Nah, fungsinya sekolah sepak bola terus akademi itu kan untuk mengasah talenta yang ada. Itu yang pertama. Tapi saya juga berharap untuk para pembina sekolah sepak bola ataupun akademi, kita tidak hanya memikirkan bagaimana mengasah talent ini juga gitu kan, tapi juga harus dibarengi dengan mengimbangi, mulai diajarkan tentang sikap profesionalisme, terus tentang attitude mereka, terus bagaimana menumbuhkan rasa ingin menjadi yang terbaik mulai dari latihan, hal-hal seperti itu. Jadi saat mereka
bertanding itu tidak perlu diingatkan lagi kan. Artinya mereka rasa pengen menang, pengen menjadi yang terbaik itu sudah ditanamkan dari mulai latihan, dan itu memang tugas kita para pembina sepak bola terutama usia dini gitu. Ya, Coach. Soal perkembangan dari mungkin pembinaan usia dini di Indonesia, apa yang Coach Kurniawan bisa lihat dan juga bisa utarakan di sini? Seperti yang saya katakan bahwa pembinaan usia dini ini hal yang susah gampang, tapi hal yang sangat penting karena usia dini ini keberhasilan pembinaan usia dini inilah yang akhirnya akan menjadikan keberhasilan suatu tim di masa yang akan datang gitu. Jadi saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh federasi dengan adanya Vilanesia, penyeragaman kurikulum itu menurut saya sangat bagus. Artinya para pembina usia dini atau sekolah sepak bola sudah ada guidance-nya untuk pegangan mereka. Jadi kurikulum mereka tidak liar gitu kan. Jadi sesuai kelompok umur, misalnya kelompok umur ini latihannya seperti apa, kurang lebihnya seperti apa, terus 1 bulan jam latihannya berapa jam, jam tandingnya berapa jam, dan itu semua kan sudah diatur. Jadi mereka akan matang by proses, bukan matang karena dipaksa atau matang karbitan. Nah, ini yang harus menjadikan hal yang paling prioritas lah menurut saya. Soal timnas, Coach, pengalaman sebagai pemain profesional di timnas Indonesia mungkin bisa dibagikan atau ada pengalaman menarik di sana bersama timnas kita, Coach. Di momen 2004 Anda ya memang kita tidak gagal menjadi juara, namun adalah yang bisa dibanggakan sebagai run up di sana, Coach. Kalau timnas terus terang sebagai pemain saya juga gregetan gitu kan, nggak pernah ngerasain juara gitu kan. Kalau runner up udah beberapa kali dan ya gregetan aja kalau karena nggak ada yang terlalu dibanggakan di timnas buat saya sebelum saya merasakan juara gitu kan. Walaupun untuk pribadi sih menjadi pemain tim nasional itu sesuatu yang luar biasa, dan itu memang target dari semua main bola kan untuk menjadi pemain timnas. Tapi secara prestasi saya merasa biasalah karena belum pernah juara gitu kan. Dan saya sih berharap suatu saat saya bisa merasakan jadi juara. Mungkin kalau ada rezeki, siapa tahu bisa jadi pelatih timnas dan juara kan. Amin. Amin, Coach. Kemudian, Coach, ini soal ajang Piala Dunia U20 yang akan nantinya digelar di Indonesia di tahun 2021. Anda melihat gambarnya seperti apa nanti persaingan peta sepak bola kita? Di usia muda kan memang kita kerap berprestasi, Coach. Iya, saya sih berharap para pemain kita itu bisa menampilkan atau menunjukkan performa mereka dengan maksimal, karena ajang ini adalah ajang yang langka gitu kan, dan ini kesempatan juga bagi para pemain kita untuk menunjukkan ke seluruh dunia bahwa mereka juga layak untuk tampil di Piala Dunia, layak untuk dikontrak di klub-klub elit di seluruh dunia gitu kan. Nah, tapi kembali lagi ekspektasi kita gitu kan memang tinggi untuk tim ini. Tapi jangan lupa bahwa saya berpesan sih untuk para pemain tim nasional kita bahwa ekspektasi dari masyarakat itu jangan dijadikan beban, justru dibalik dijadikan untuk motivasi mereka gitu kan. Dan saya berharap mereka bisa all out lah di Piala Dunia, karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat kita dan ini sangat membanggakan buat kita. Oke, Coach. Itu tadi soal timnas kita. Bagaimana dengan supporter di Indonesia, Coach? Adakah pesan dan juga mungkin lebih khususnya untuk Persibaya, bonek
yang memang mungkin di era-era sekarang sudah mulai berubah. Kita juga mulai ingin fight dengan secara baik gitu. Ada banyak perubahan lah bagi bonek mania sekarang, coach. Apa yang Anda lihat, coach? Ya, saya apa namanya sering ngikutin juga lah banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-teman di Bonek Mania gitu kan. Banyak aksi-aksi sosial, dan ini bisa menjadikan contoh oleh para supporter yang lain bahwa supporter tidak hanya atau tidak melulu tentang kalah menang gitu kan, tapi ada banyak hal positif yang bisa dilakukan. Dan berharap juga bahwa supporter zaman sekarang ini tidak lagi zamannya untuk saling bermusuhan gitu kan. Jadi ayolah kita sama-sama menikmati sepak bola yang indah ini, walaupun kita beda tim, beda kostum, tapi beradunya untuk hal-hal yang positif gitu kan. Jadi tidak perlu lagi zamannya yang mohon maaf yang sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Karena kalau kita melakukan hal yang positif, aksi sosial, itu udah suatu kemenangan buat saya gitu kan. Adakah momen menarik, coach, bersama bonek, coach? Mungkin pernah diingat di era ketika menjadi pemain? Kalau dulu kan kita mesnya di Karanggayam gitu kan. Jadi memang sering banget bonek datang dan kita ngobrol sama mereka gitu kan. Jadi yang saya rasakan hampir tidak ada batasannya juga gitu kan. Kita ngobrol sebagai teman, bukan lagi sebagai pemain dan supporter, tidak. Dan itu terasa sekali keluargaannya. Ya, coach. Kita coba menyapa, coach, teman-teman yang sudah bergabung di channel kita Emosi Jiwaku bersama Coach Kurniawan. Ini sebenarnya sudah banyak bergabung. Beberapa juga ada dari salam dari bonek Magelang, coach. Oh, waalaikumsalam. Kembali lagi, coach. Ini memang sepak bola menjadi passion dari Coach Kurniawan Dulianto. Adakah mungkin nantinya bagi anak-anak muda ini tips bagi semua pemain muda lah untuk bisa berprestasi soal mentalitas bagi ketika bersaing di kompetisi lokal maupun juga internasional, coach? Poin pentingnya, coach? Poin pentingnya sebagai pemain profesional, jadi harus benar-benar menjadi seorang profesional sejati gitu kan. Tolong bedakan profesional sejati dengan profesional yang merasa profesional gitu kan. Karena ada beberapa pemain yang menurut saya pribadi itu masih mengaku profesional. Contohnya buat mereka profesional adalah saat mereka sudah dikontrak, latihan dan pertandingan, that's all gitu kan. Itu tugas mereka. Dan menurut saya profesional bukan seperti itu gitu kan. Profesional artinya mereka harus bisa menjaga image mereka, menjaga attitude mereka baik di dalam ataupun di luar lapangan, bisa menjadi role model buat junior mereka. Dan yang paling penting bahwa yang dihargai value mereka adalah kemampuan mereka. So mereka harus bisa memaintain atau menjaga kemampuan mereka, perform mereka dengan segala hal. Contohnya mereka harus bisa menjaga makan mereka, jam istirahat mereka, terus kemudian gaji mereka kan sudah ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya mereka konsultasi dengan ahli gizi, bayar sendiri untuk menambah gizi mereka, nutrisi mereka, karena yang dinilai kan performa mereka gitu kan. Jadi bisa juga mereka misalnya konsultasi dengan jadi benar-benar menjaga performa mereka. Jangan menjadikan profesional itu menurut mereka jangan sekedar hobi yang dibayar. Hobi saya sepak bola dibayar,
tapi ngakunya profesional. Jadi profesional bukan seperti itu menurut saya. Jadi tolong jadilah profesional sejati. Tuh. Ya Coach, kita juga undang teman-teman bonek bonita bisa bertanya, maupun juga rekan-rekan yang lain berada di luar Surabaya bisa bertanya kepada Coach Kurniawan. Nanti kita akan bacakan. Dan ada lagi pertanyaan Coach. Ini kalau kita kalau kemarin saya lihat sih di akun YouTube Hamka Hamzah soal mungkin libero yang bisa dibilang sangat menyeramkan bagi Coach Kurniawan, nama Budi Sukyantoro. Bagaimana dengan striker Coach? Adakah bisa dibilang pesaing yang ketika menjadi pemain Coach Kurniawan ini, wah ini striker hebat ini gitu. Oh, kalau striker tentunya kita tahulah Bambang Pamungkas. Saya respect, dan menurut saya real legend itu adalah Bambang Pamungkas gitu kan, karena dia bisa menjadi panutan. Dia benar-benar bisa menjaga atau memprotek diri dia menjadi seorang profesional sejati, baik di dalam maupun di luar lapangan gitu kan. Terus kemudian Mas Widodo itu juga striker yang komplit menurut saya gitu kan. Jadi kalau zaman dulu memang boleh dibilang hampir, karena mungkin dulu banyak ya slotnya untuk striker, jadi tiap klub pasti hampir punya striker yang menjadi pesaing saya di tim nasional itu. Bicara soal striker Coach, di era-era terakhir ini memang kita cukup jarang ya. Kalau dulu kan banyak sih Ferry Sandria, Bambang Pamungkas, Buat Salosa, Budi Sudartono, dan mungkin Ilham Jaya Kusuma dan Coach dari Widodari Cahya Putra ya. Kalau kita melihat kenapa sih ada penurunan di lini serang untuk pemain lokal di Indonesia Coach? Padahal kalau kita lihat bahwa striker itu menjadi impian bagi kebanyakan kalangan sepak bola sih sebagai striker Coach ya. Kalau saya gini, kalau kita dibilang kita kekurangan striker untuk senior tim mungkin iya gitu kan, karena kalau kita lihat dari level junior gitu kan, kita nggak akan pernah kekurangan striker gitu kan, penampilan mereka luar biasa. Tapi yang jadi permasalahan adalah saat mereka memasuki fase transisi dari junior ke tingkat senior, saat mereka umur 21 tahun ke atas gitu kan, boleh dibilang ini kan gapnya sama yang gapnya dengan yang senior kan lumayan jauh. Jadi jam terbang mereka jadi berkurang, jam bermain mereka jadi berkurang gitu kan. Jadi saat mereka tidak mendapatkan jam bermain cukup, tentunya kemampuan mereka juga akan susah untuk meningkat gitu kan. Jadi ini yang jadi permasalahan atau pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai talent atau talenta striker junior kita akhirnya mandek di umur-umur seperti itu gitu kan. Jadi memang harus dipikirkan bagaimana solusinya, karena memang kan saat ini hampir semua klub itu memakai satu striker gitu kan, 4-3-3, 4-5-1 gitu kan. Jadi slot striker lokal hampir dibilang sedikit sekali gitu kan. Bahkan di klub di Liga Indonesia yang berani menurunkan striker lokal kan bisa dihitung gitu kan. Jadi memang ini bukan PR yang mudah buat semua stakeholder gitu kan. Di satu sisi memang klub sebagai tim profesional itu ingin memenangkan pertandingan gitu kan. Di sisi lain pemain muda kan butuh jam terbang. Jadi ini yang harus dipikirkan solusinya menurut saya. Ya Coach, kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di IG kita Coach ya. Ada Bung Asnian Coach. Bung Asnian ini Coach bertanya, apakah Coach Kurniawan ingin kembali ke Persibaya sebagai pelatih nantinya Coach? Ya Nian, apa kabar Nian? Ya kembali lagi bahwa saya saat ini masih terikat kontrak gitu kan. Saya sangat menghormati kontrak, dan kembali lagi saya katakan bahwa semua kemungkinan di masa depan itu selalu ada dimanapun kita akan melatih gitu kan. Tinggal saya tidak mau berandai-andai seperti apa, tapi saya akan selalu fokus atau konsentrasi dengan apa yang ada di depan saya gitu kan.
Jadi misalnya prestasi saya tahun ini kan akan menentukan masa depan saya yang akan datang ini sih. Maraknya pelatih lokal yang sudah mulai mungkin bisa terlihat lah kansnya yang luar biasa prestasinya. Apakah faktor dari PSSI yang mulai juga memperhatikan ya kondisi pelatih yang akhirnya lisensi ada mungkin ada penambahan lisensi sendiri, lebih gampang mengurus lisensi, coach? Gimana ya? Untuk itu, coach, pelatih-pelatih lokal yang memang sudah berprestasi, sudah marak, sudah berani muncul di Liga 1 maupun juga kompetisi Liga 2. Itu apakah peran dari PSSI yang dari forumnya mungkin mengadakan pelatihan untuk pelatih lokal gitu? Ya memang ada program dari PSSI itu untuk memperbanyak lisensi kepelatihan, dan ini sangat sangat bagus sekali menurut saya program ini, karena memang untuk melatih tim itu tidak bisa hanya berdasarkan pengalaman mereka saat bermain gitu kan, tetap butuh panduan atau ilmu kepelatihan, dan PSSI sudah melakukan itu dengan melakukan kursus kepelatihan secara massal gitu. Dan alhamdulillah di Indonesia sendiri sekarang sudah ada 20 lebih pelatih yang mempunyai lisensi tertinggi di Asia, AFC Pro gitu kan, A Pro, dan ini tentunya akan menjadi bagus buat sepak bola Indonesia, karena dengan banyaknya pelatih yang berlisensi tinggi, tentu persaingan antar pelatih juga akan makin tinggi. Jadi pelatih tidak pernah merasa di zona nyaman, karena selalu ada generasi-generasi berikutnya yang selalu selalu ingin mengejar mereka, dan untuk para pelatih juga tidak bisa berleha-leha untuk tidak mengupgrade ilmu mereka gitu kan, karena sepak bola kan selalu berkembang. Jadi kalau pelatih sudah sudah merasa puas, tentunya akan ketinggalan, akan disalip oleh junior-junior mereka. Dan ini dengan makin banyak pelatih yang berlisensi tinggi, tentunya akan menambah persaingan atau majunya sepak bola Indonesia gitu kan. Dan saya rasa dengan munculnya banyaknya pelatih yang melatih di Liga 1 terutama lokal, ini menjadi hal yang positif gitu kan, karena saya percaya dan setuju dengan beberapa pendapat dari pelatih-pelatih senior, bahwa yang tahu permasalahan sepak bola Indonesia adalah kita sendiri gitu kan. Kita tidak bisa 100% tergantung dengan pelatih asing. Tinggal memang bagaimana para pelatih, teman-teman pelatih kita, dan terutama mengingatkan buat diri saya sendiri untuk selalu mengupgrade ilmu kepelatihan itu agar kita tidak ketinggalan gitu sih. Soal rekan pelatih, coach, yang sering mungkin bagi coach Kurniawan sering diajak curhat, sering berbagi ilmu, siapa, coach? Bisa diungkapkan, coach? Kalau sama pelatih yang seumuran, kita kan ada grup juga gitu kan. Di grup Primavera kita ada, di grup lisensi ada gitu kan. Tapi kalau misalnya saya benar-benar ingin bertanya tentang sesuatu yang agak rumit menurut saya selalu berkomunikasi dengan Om Danur, karena menurut saya beliau bukan hanya sebagai pelatih, tapi mentor buat saya, teman diskusi, dan selalu ada solusi kalau saya menanyakan sesuatu ke beliau. Ya, memang saya sempat sih dulu ketika Anang Ma'ruf bercerita bahwa Coach Danur ini luar biasa ilmunya, Coach. Ya, dan ini yang perlu kita contoh sebagai pelatih-pelatih muda, karena di usia beliau yang sampai sekarang, beliau tetap tidak pernah berhenti yang namanya belajar gitu kan. Jadi dia mau bicara tentang sepak bola dengan siapapun, dengan yang umur berapapun, pasti akan nyambung, karena beliau ini selalu belajar tentang sepak bola. Jadi hidup beliau ini hampir dipastikan tidak ada yang lain kecuali sepak bola. Ya, Coach. Kita juga doakan untuk Coach Danur selalu sehat, Coach, ya, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Terakhir, Coach, ini pertanyaan masih dengan kepelatihan sih. Ada siapa nantinya ke depan lah pelatih yang ingin dihadapi Coach Kurniawan dan juga ingin dikalahkan?
Waduh. Karena ada rekan-rekan seperti Bima Sakti, Yentu Mena, nantinya pasti akan berkecimpung di dunia kepelatihan. Coach Aji Santoso, atau mungkin Coach Jackson Tiago, Teko juga. Ya pastinya yang namanya pelatih, sama juga waktu kita main gitu kan. Kalau sudah beda tim pasti beda beda kepentingan gitu kan. Ya, siapapun yang yang akan berhadapan, menurut saya yang menjadi tantangan tersendiri. Yang penting pertandingan berjalan fair, kita adu strategi, jadi kemenangan itu benar-benar kemenangan murni tanpa bantuan siapa-siapa. Asik. Ini juga dapat salam dari Coach Sofi, Coach. Selamat malam. Ya, ini banyak rekan-rekan juga mendoakan Coach Kurniawan untuk bisa berprestasi di Malaysia sana. Amin, amin, mohon doanya. Kita juga tunggu, semoga nantinya Coach Kurniawan juga bisa lah sebagai pelatih di Liga 1. Nanti kita akan lihat bagaimana persaingan yang luar biasa di Liga 1. Apalagi beberapa musim terakhir kita persaingan di Liga 1 ini bisa dibilang cukup ketat, Coach. Amin, amin, amin. Oke, Coach. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk bonek di tengah pandemi corona ini agar bisa menjaga kesehatan maupun juga semangat dan juga mentalitas positif lah untuk kedepannya kita masih bisa menatap Liga 1. Wah, ini Coach Sofi harus diundang gitu. Jadi ya Coach, siap, nanti kita akan undang untuk berbicara tentang sepak bola maupun juga soal dunia kepelatihan. Pesan saya sih tetap stay safe, stay healthy, ikut apa yang menjadi arahan dari pemerintah gitu kan. Dan untuk teman-teman bonek mania, teruslah berbuat baik gitu kan, apapun kondisinya. Jadi nggak usah dengerin omongan orang atau yang negatif dari orang, karena berbuat baik itu nggak akan ada ruginya. Tuh. Ya, sebenarnya kalau kita hubung-hubungkan Bonek dan juga Coach Kurniawan hampir sama, Coach. Dulu sempat ada orang media-media yang sering mencerca lah, mungkin memandang negatif, namun akhirnya bisa bangkit ke jalur yang bikin orang yang menghujat itu akhirnya ya menutup mulut. Jadi ini tutup atau bungkam mulut mereka yang meremehkan kita dengan prestasi. Itu aja sih. Siap. Oke. Siap. Oke, Coach Kurniawan dan juga teman-teman Emosi Jiwaku sudah bergabung, bonek bonita semuanya. Terima kasih ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa sudah dibagi oleh Coach Kurniawan malam hari ini dengan Persebaya, dengan timnas, ataupun juga ilmu kepelatihan yang luar biasa di Primavera yang akhirnya Coach Kurniawan juga bisa mewujudkan mimpinya sebagai pelatih. Kita juga menunggu Coach Kurniawan bisa bergabung di Liga 1 atau juga mungkin ke depan bersama Persebaya Surabaya. Oke, siap. Oke, Coach, terima kasih banyak, Coach. Salam satunya kesehatan selalu untuk keluarga di Malaysia. Oke, Coach. Selamat malam. Assalamualaikum, Coach.